Halo, aku Agus Nova Rivaldi dari Teater Kalangan. Latar belakangku di Teater Kalangan tuh sebenarnya kadang jadi aktor, kadang jadi penulis juga. Kemudian beberapa bulan belakangan ini aku juga gabung sama jurnal musik, aktif juga jadi nulis atau ngulas-ngulas band. Kemudian kedatanganku di Kanekuro ini kayak pengen nyeritain dari sudut pandangku sebagai orang yang awam banget, kemudian melihat Kanekuro sebagai sebuah band yang katakanlah punya peluang besar untuk ngelengkapin warna lah di kancah musik dan pasar. Awal mula aku gabung di Kanekuro sebenarnya karena gitaris sebelumnya itu adalah tetanggaku. Terus karena tetanggaku ini tahu kenapa aku ini sebagai drummer. Terus kebetulan aku juga lagi sticking pada waktu itu dan mereka dengar. Jadi Andre itu langsung datang ke rumah buat ngajakin aku. Kanekuro terbentuk tahun 2018 bulan Oktober, dan kebetulan main bareng teman-teman rumah, ada Rio, ada Bernard. Jadi aku buat beberapa lagu, materi-materi yang masih random lah ya untuk tema ya. Yang penting satu linier, gelap. Ketika berbicara kegelapan, tapi kayak ini kegelapan yang beda sisinya nih gitu, kayak punya lapisan berbeda gitu loh ketika sedang marak-maraknya metal atau doom. Stoner rock dan rock-rockan. Jadi aku nonton Omeko dan Duli membuat band namanya The Lampu. Jadi aku ke-trigger untuk membuat post-punk di sini. Itu ketika sejarah post-punk di Bali juga kurang ya. Pertama kali aku nonton Kanekuro tuh kayaknya tahun 2018 akhir di Lingkara Space, yang waktu ini tuh dia kayak buat party launching movie gitulah, atau video klipnya dia yang berjudul Dahlia gitu. Ngomongin tentang salah satu lagu di Inki, Dahlia. Jadi aku ketemu temen dulu sama satu band namanya Nara. Dia tertarik membuat invi buat Dahlia. Jadi aku cuma ngasih tahu beberapa tema lagu itu, dan ya dia nge-explore apapun itu, timelinenya, naskahnya, skenarionya, seperti itu. Jadi kita ambil daerah pantai Tabanan, nyanyi beach. Ketika kita ada dijadwalkan oleh dari Lingkar Space memberikan kita wadah untuk screening Dahlia itu. Jadi kita udah siap aja. Terus ada Rika Yunorika memberikan kita juga wadah untuk live session setelah screening di Lingkar Space. Itu cukup oke lah dari crowd. Terus dekorasinya kita juga sesuaiin, gelap, ada lilin, lampu merah. Setelah itu Januari 2019 EP pertama kami rilis yang berjudul Inki, yaitu artinya kayak cipratan tinta yang tumpah. Jadi beberapa materi lagunya juga random. Yang penting bersuasana gelap dan ada tema black, hitam. Yang pertama kayak Sneak Pilgrim tentang ziarah, seperti Indigo tentang paranormal, Lalu Aku Mati tentang kiamat, Pinkstone Black tentang kanker, sama Dahlia tentang
ngomongin cewek gotik gitu. Ya seperti itulah gambaran dari Inki. Mungkin bagi pendengar di Bali ataupun di Denpasar sih khususnya, itu sesuatu yang beda, dan aku coba mau nyoba untuk hal itu karena ya balik lagi aku kebetulan denger punk di era segitu, dan masih pingin tahu banyak tentang era itu dan punk di zaman itu gitu. Menurutku ya sesuatu yang beda aja di skena Bali, skena Denpasar terutama. Yang ketika aku dengar itu adalah sebuah materi yang begitu abstrak, dan kayak aku tuh nggak tahu ini dia bicarain apa sih gitu. Dan entah kenapa kayak Kanekuro tuh juga sempat mengalami kayak perombakan personil gitu, yang awalnya 3 orang kemudian tiba-tiba bisa jadi 4 orang, tapi kayak tergantikan salah satu personilnya gitu. Mungkin itu kayak apa ya, obrolan yang belakang panggung yang selama ini nggak kita tahu gitu, apa aja sih yang terjadi sama band ini gitu, konflik individu personalnya tuh apa gitu. Perjalanan Kanekuro gonta-ganti personil sesuatu hal yang baru sih menurutku, karena di band-bandku sebelumnya nggak ada sih istilah gitu. Tapi keluarnya satu personil, datangnya personil lain itu kita pikirin matang-matang sih. Aku sama Andre nonton mereka di gigs gitu, si Ginting, Agesta. Awalnya banyak juga sih personil yang kita lihat dari band-band gitu di daerah Canggu, daerah Kute. Tapi karena selain itu juga kita kenal sama Ginting sama Gesta, akhirnya coba ke studio bareng kan. Selain itu juga selera hampir sama, jadi ya kita cocok aja sama mereka. Terus coba jalan beberapa bulan lagi masih oke ya, sampai Kanekuro yang sekarang. Nama saya Gesta, posisi di gitaris di Kanekuro. Awal masuk Kanekuro tahun 2019 ketika Andre sama Ojan ngubungin dulu katanya butuh gitaris pengganti di Kanekuro. Karena saya tumbuh dengan mendengarkan lagu-lagu dari Joy Division, The Cure, Judas Smith, Gang of Four, post-punk era-era 80-an. Jadi nggak terlalu adaptasi lama karena nyambung aja gitu. Apalagi pas dengerin lagu-lagu Inki di album pertama Kanekuro dengan gaya post-punk 80-annya. Gue Ginting, basisnya Kanekuro. Basisnya yang memang bukan dari awal ya, baru setelah Inki. Jadi awal pertama kali tuh diajakin Andre waktu masih 2019, masih aktif-aktifnya kuliah. Aku kayak mikirnya awalnya kayak cuman additional player gitu, kayak cuman bantuin mungkin di beberapa part lagu aja lah gitu untuk main. Tapi setelah ketemu Andre dan ngasih tahu chord lagunya, bassnya, main bassnya gimana gitu, kayak ternyata itu emang dari awal sampai akhir
pada tahun 2019 pertengahan sekitar bulan Juli itu aku sempat mantau Kanekuro kayak mengadakan tur ke Malaysia gitu. Nggak tanggung-tanggung tur itu, langsung lompat ke Malaysia gitu. Yang aku nggak tahu ya gimana sih cerita dan latar belakangnya, atau di mana mereka dapat link dan jaringan bisa tembus ke sana. Nah, itu akhirnya menjadi sesuatu yang menarik gitu ketika Kanekuro pulang tur dari Malaysia itu kayak apa ya, angin segar lah gitu katakan bagi teman-teman band di Denpasar gitu. Walaupun sebelumnya ada band-band besar kayak Ropes pernah ke Jepang gitu misalnya, atau teman-teman yang lain, tapi ketika Kanekuro yang baru seumur biji jagung ini sudah bisa tur ke Malaysia, itu kayak menjadi sesuatu yang bisa dibicarakan ulang gitu, didiskusikan gitu. Golden Mamat adalah salah satu band dari Malaysia yang merupakan faktor kenapa kita bisa tur Malaysia. Jadi kita dapat 3 venue termasuk Youth Festival itu. Yang pertama di Ipoh dekat Penang di utara, sama lagi satu di Indonesian. Dan ketiga terakhir itu Youth Festival. Itu kayak mini festival. Cuma banyak ada konten ketika itu, bukan musik aja, kesenian tentang visual, mapping, ada custom motor di sana. Setelah itu kayak Kanekuro tuh kayak, ya nggak Kanekuro aja sih aku rasanya gitu, semua band tuh kayak kebingungan gitu bagaimana menghadapi situasi pandemi ini gitu. Termasuk Kanekuro salah satunya, misalnya dia tuh kayak hilang gitu aja gitu. Kemudian setelah beberapa saat itu kayak akhirnya Kanekuro tuh mengalami sebuah transisi yang bagiku kayak semakin mateng band ini gitu. Materi terbaru Kanekuro pun gitu kayak Haunted Psychonaut gitu, itu kayak konsepnya mungkin belum ketahuan untuk sekarang, tapi dalam obrolan sih itu akan lebih terkonsep nanti ya di EP-nya. Dan mungkin dari secara sound dan permainan gitar ya, karena gitarisnya juga beda gitu ya, ada hal yang lebih seger lah yang bakal nanti di EP berikutnya gitu. Perpindahan dari Inki ke Haunted Psychonaut yang aku tangkap sih, yang aku lebih tekankan sih sebenarnya di suasananya. Inki emang garis besar yang kita ambil pada waktu itu horornya sih, tapi temanya pada waktu itu emang agak berantakan ya. Itu juga materi kejar target bisa dibilang, karena momennya pas akhir tahun dan juga belum ada yang buat seperti itu di tahun itu. Nah, perubahan suasana pada waktu itu yang kita benar-benar jaga itu, horor ini masih berasa nggak, dark ini masih berasa nggak bakal nanti di Haunted Psychonaut. Kemudian setelah kehadiran Haunted Psychonauts tuh aku sempat ketemu sama Andre gitu, karena aku juga aktif menulis musik. Aku kayak katakanlah pengen ngeriset sederhana lah gitu, apa sih bang yang pengen kebicarain tentang Haunted Psychonauts gitu. Kemudian pada live session hari ini kami kayak pengen ngerespon atau interpretasi kami tentang psikologis yang hidup di masyarakat. Tema itu kami rasa tema yang gak ada habisnya, bisa dikatakan tema yang dekat sama orang-orang. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tema ini bukan tema yang hidup di personilnya salah satu band Kanekuro gitu. Tapi ini murni sebuah respon kami terhadap masyarakat. Tapi hari ini tuh kayak direspon sebagai sebuah hal yang keren. Kemudian itu kayak pengen kami bahasakan tuh, coba jembatanin agar menjadi lebih sederhana gitu. Bahwa kesehatan mental itu bukan sebuah kekerenan gitu. Tapi itu adalah masalah yang serius dan bisa berujung fatal. Apalagi misalnya ujung-ujungnya bisa sampai bunuh diri gitu misalnya. Dari kacamataku tentang mental illness,
adalah emang berkembang di generasi millennials dan Z. Tapi sekarang itu tuh seperti kayak mereka kena tekanan batin yang sangat berat gitu loh di generasi sekarang. Sampai mereka memvalidasi bahwa aku kena mental gitu. Ngomongin anxiety, ngomongin skizo, ngomongin bipolar, bukan mengekspresikan dari personil terhadap mental itu sendiri, tapi menyindir beberapa orang yang gampang memvalidasi mental illness. Padahal ini mental illness ini seperti penyakit yang sangat serius gitu, tapi dianggap keren. Planning tentang live session yang selanjutnya ini adalah kisi-kisi atau pemberitahuan tentang rebranding Kanekuro yang berbagai macam konsep, yaitu konsep tema lagu, tentang aksi panggung selanjutnya Kanekuro seperti apa. Terus di project ini nih kami Kanekuro berterima kasih kepada Studio Jaya Makmur dan satu talent dari teater Kalangan, Agus Noval. Untuk kalian yang mungkin mau ngedengerin, silakan cintai atau tercimaki, bebas, terserah, nikmati saja. Terima kasih kepada teman yang sudah menonton, sama tim yang sudah membantu. Terima kasih.